Kompres orang demam pakai air dingin atau air hangat? Kompres dahinya saja. Seperti ada yang tidak beres dah. Mau tahu info lengkapnya seperti apa? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi dengan Kak Yai. Kali ini Kak Yai hadir untuk berbagi tips kesehatan buat kalian, gengs, terkait mengompres orang demam yang benar seperti apa. Karena masih banyak ditemui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya. Padahal kita tahu sendiri kan, dalam kehidupan sehari-hari ini sangat erat dengan orang yang demam kemudian kita rawat. Mengompres menjadi salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menurunkan demam. Banyak dari kita masih keliru nih untuk melakukan langkah pertolongan pertama pada demam ini. Misalnya, mengompres menggunakan air dingin, alkohol, bahkan es batu. Padahal ini salah banget, gengs. Jadi gini, suhu tubuh normal manusia yaitu sekitar 37 sampai 37,5 derajat Celcius. Ketika berada di atas itu, misalnya 38 derajat, itu sudah termasuk kategori demam. Secara alami, tubuh memiliki sistem pertahanan yang mampu memberikan perlawanan terhadap serangan virus ataupun bakteri. Nah, ketika perang terjadi di dalam tubuh kita, tubuh kita ini akan merespon dengan menaikkan suhu tubuh alias demam. Di pusat otak kita ada yang namanya hipotalamus yang bertugas untuk mengatur suhu tubuh kita. Jadi, ketika ada virus atau bakteri masuk nih ya, maka sistem kekebalan tubuh kita akan meresponnya dengan menaikkan suhu tubuh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar virus atau bakteri tidak bisa bertahan lama dalam tubuh kita. Jadi demam adalah hal yang baik untuk tubuh asalkan jangan terlalu tinggi. Jika demamnya terlalu tinggi, apa yang kita lakukan? Yaitu memberikan pertolongan pertama dengan mengompres tubuh kita. Kompresnya pakai apa? Air hangat, air biasa, air dingin? Jawabannya air hangat, guys. Ketika kita diberikan kompres air hangat, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar kita terasa panas, sehingga secara otomatis hipotalamus akan merespon dengan cara memerintahkan tubuh untuk menurunkan suhunya dari dalam. Jadi tubuh kita menjadi lebih dingin. Nah, kompres hangat ini memicu produksi keringat karena membuka pori-pori kulit sehingga tubuh akan menurun suhunya secara alami dari dalam. Kalian bisa merasakan kan pada saat tubuh kita demam, kemudian kok tiba-tiba nih berkeringat banyak? Maka itu tanda baik, geng, karena kita akan segera pulih dari demam. Selain itu, kompres hangat juga membantu melancarkan aliran darah dan membuat kita nyaman. Nah, sekarang sebaliknya, jika kita memberikan kompres air dingin, yang terjadi adalah otak akan menganggap lingkungan sekitar kita dingin dan menganggap ini berbahaya. Kemudian otak akan memerintahkan tubuh untuk menaikkan suhunya dari dalam sehingga tubuh kita menjadi lebih panas lagi. Tubuh kita akan semakin meningkatkan suhunya, demam pun akan semakin parah. Nah, itulah yang akan terjadi, gengs. Benar-benar berlawanan kan? Oh iya, ada lagi kasus di antara kita pasti pada saat memberikan kompres hanya meletakkannya di dahi saja. Padahal itu sangat-sangat tidak cukup loh, geng. Jadi ilmunya gini, gengs. Fungsi kompres hangat juga kan untuk melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah itu ke jaringan tubuh menjadi lancar, dan juga agar terjadi penguapan atau pembuangan panas dalam tubuh. Nah, padahal lokasi pembuluh darah besar itu ada pada bagian lipatan-lipatan tubuh. Contohnya ada lipatan paha, lipatan ketiak. Jadi saat mengompres tubuh sangat penting sekali untuk memberikan kompresan itu di kedua lipatan itu, yaitu ketiak dan juga lipatan paha. Jadi bukan hanya dahi. Lakukan kompres sekitar 15-20 menit, kemudian ganti lagi. Ini sangat-sangat membantu untuk meredakan panas. Selain kompres juga jangan lupa berikan obat untuk menurunkan demam seperti obat paracetamol. Jika demam masih berlangsung bahkan hingga 3 hari dan tidak ada tanda-tanda penurunan, bahkan malah bertambah tinggi, nah untuk itu segera pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
muncul nih pertanyaan, Kak Yai, tapi ku sering lihat nih di film-film orang-orang kompresnya pakai air dingin atau pakai es. Oh, kalau kompres es itu benar dilakukan untuk penanganan nyeri, cedera, atau lebam, tapi bukan untuk demam, gengs. Video penjelasannya ada di atas sini ya, atau juga ada di deskripsi di bawah. Nah, sekian video dari saya. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.